Shalom, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh beribadah lagi di tempat ini, kita bersyukur buat pagi hari ini, dan Tuhan beri juga kita kesehatan. Kita mau mulai ibadah kita, sebelumnya kita mau masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang kembali tempat ini dengan tidak kurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan pimpinan-Mu sepanjang malam hari tadi, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh bangun dan menghirup udara di pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu banyak dalam kehidupan kami, Tuhan, yang kami selalu terima setiap harinya. Dan saat ini kami mau datang ke hadapan Tuhan untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan pada kami mau berikan juga kepada Tuhan melalui pujian kami, penyembahan kami, dan kami mau menyerukan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyertai, Tuhan juga yang menyertai perjalanan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan sampaikan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan berkati dan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau bersuka-cita dalam Tuhan, bersyukur pada Tuhan karena kita boleh ditebus oleh darah-Nya. Karena Tuhan yang sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan lagu Kami Terima Kuasa-Mu Tuhan.
kemuliaan buat Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita boleh terima kuasanya dan kemenangannya. Kita masih mau muji Tuhan, kita pujikan lagu Tuhan, Ku Maha Besar. terkalahkan dan tergoyahkan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang begitu luar biasa. Haleluya.
Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik, yang mau mengorbankan hidupnya untuk kita. Dalamnya kasih-Mu, Bapa. Haleluya, Yesus. Terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu, Bapa. Dalamnya kasih-Mu, Bapa. Terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas
kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan ku dengan darah yang tercurah, ampunanku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, hanya Engkau Tuhan yang ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan kami Tuhan dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku mau menyembah-Mu, seumur hidupku mau menyembah-Mu, seumur hidupku, seumur hidupku mau menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Buat kasih setia-Mu dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu terus Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kami boleh terus memuji, menyembah nama Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Persiapkan kami, Tuhan, pelayakan setiap kami. Untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Untuk kami boleh mengerti apa firman Tuhan yang lewat hamba Tuhan yang sampaikan. Untuk kami boleh mengerti dan untuk kami boleh perbuat dalam kehidupan kami. Tuhan, terus mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai dia, Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan semuanya boleh berasal daripada Tuhan, dan boleh menjadi berkat buat setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa sama-sama datang di rumah Tuhan untuk masuk di dalam ibadah. Ya, tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tibalah saatnya sebentar, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini, keberanian ilahi. Ya, nanti kita akan sama-sama membaca. Nanti Pak Herman yang akan memandu dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Diambil dari Yohanes pasal yang ke-7. Ayat 25 sampai dengan 36. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak menggunakan mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya.
Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah Ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Apakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada?" Ya, kita sudah sama-sama memeriksa peristiwa pertentangan asal Tuhan Yesus yang dibicarakan. Ketika itu kita melihat orang-orang Yerusalem mempermasalahkan tentang asalnya Yesus. Dalam hidupnya Yesus, Dia adalah teladan dalam keberanian ilahi. Saat Ia mengajar di Bait Allah, di ayat ke-28, waktu Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal." Saudaraku sekalian, Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai penggenapan daripada nubuatan dalam perjanjian lama. Bapak Ibu sekalian, kita bisa memeriksa di dalam Injil ini bagaimana bahwa kelahiran Tuhan Yesus sungguh sangat ajaib. Karena Dia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi sungguh kita melihat bagaimana peran Tuhan Yesus saat Dia ada di muka bumi ini. Dia telah memberikan teladan yang baik, teladan kebenaran, karena Dia adalah sumber kebenaran. Dia berasal dari surga. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan, "Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Tapi orang-orang Yahudi pada saat itu, para ketua imam-imam ketua, orang-orang Farisi, sungguh
mengecam dan membenci akan pengajaran Yesus. Bahkan mereka berusaha menangkap Yesus. Tapi tidak ada seorang pun saat itu yang menyentuh dia. Sebab saatnya belum tiba. Tetapi ada di antara mereka orang-orang yang percaya kepadanya. Dan di antara orang-orang itu berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Orang-orang Farisi dan para imam kepala menyuruh penjaga bait Allah untuk menangkap Yesus. Kita melihat di sini bagaimana Yesus berkata, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu. Setelah itu aku akan pergi kepada Dia yang mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Dan perkataan Tuhan Yesus itu menjadi pertanyaan di antara mereka. Saat mereka mencari Yesus, mereka tidak akan bertemu lagi dengan Yesus. Karena orang-orang tidak dapat datang ke tempat di mana Yesus nanti berada. Jelas kita bisa melihat bagaimana akhir pelayanan daripada Tuhan Yesus saat itu. Yesus harus mati di atas kayu salib. Yesus harus menderita, dianiaya, disiksa, dicemooh. Dia dengan keberanian ilahinya mengatasi itu semua. Baik dengan penyiksaan yang harus dia hadapi. Bahkan ketika dia akan disalibkan, dia harus memikul salib, kayu salib yang begitu besar, yang begitu berat, harus dia tanggung di atas pundaknya. Meskipun saat itu dia mengalami siksaan, dia mengalami pecutan oleh para laskar Roma pada saat itu. Tetapi Yesus harus berjuang untuk menerima pengorbanannya. Dia harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus segenap umat manusia yang berdosa. Dan ini adalah rencana penyelamatan Allah kepada umat manusia di muka bumi ini. Ya, ketika Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, tangannya terpaku, kepalanya diberi mahkota duri, dan dia harus tergantung di atas kayu salib, menderita kesakitan. Saudaraku sekalian, saat itu dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Karena dia Tuhan.
Saudaraku sekalian, kemudian Yesus Kristus jasadnya dikuburkan oleh keberanian daripada Yusuf dari Arimatea yang meminta pada saat itu kepada penguasa untuk menurunkan mayat Tuhan Yesus dan dimasukkan di tempat kuburan. Pada saat itu dia menyediakan bagi jasad Yesus pada saat itu. Tetapi 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Dia bangkit dari kemenangannya. Dia telah mengalahkan maut. Ya, kita semua boleh mengerti bagaimana Tuhan Yesus juga menyediakan waktu selama 40 hari setelah kebangkitannya. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dia selalu mengatakan, berbicara tentang kerajaan Allah. Dan pada saatnya dia meninggalkan murid-murid, orang-orang yang percaya kepadanya, dia menjanjikan kepada para rasul untuk berkumpul kembali di Yerusalem menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Sehingga semua para pengikut Kristus dan para rasul, mereka boleh mendapatkan kekuatan ilahi yang daripada Tuhan. Roh Kudus sendiri yang memberikan kekuatan kepada mereka. Bahkan kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana teladan daripada Tuhan Yesus. Keberanian ilahi itu boleh kita lihat dari kehidupan para rasul. Setelah mereka menerima urapan Roh Kudus. Saudaraku sekalian, kita juga bisa melihat bagaimana para pemimpin atau para pejuang iman di Perjanjian Lama, saudaraku sekalian dapat mengenal bagaimana Daniel yang mempunyai keberanian ilahi. Pada saat itu, semua penduduk rakyat tidak boleh menyembah atau berdoa. Tapi kita bisa melihat bagaimana Daniel, dia dengan keberaniannya ilahi, meskipun sudah mendapatkan perintah meterai dari raja pada saat itu, Daniel tetap menyembah Tuhan yang hidup. Saudaraku, kita bisa melihat pahlawan-pahlawan iman, Sadra, Mesa, Abednego juga. Mereka diperintahkan oleh raja penguasa pada saat itu harus menyembah patung, menyembah berhala, tapi mereka tidak taat. Bahkan mereka harus menanggung karena ketidaktaatannya itu masuk di dalam dapur api yang dinyalakan dengan kepanasan 7 kali. Tapi kuasa Allah yang begitu besar menyertai pahlawan-pahlawan iman. Daniel dibebaskan dari terkaman singa. Demikian pula Sadra, Mesa, Abednego. Karena mereka menerima keberanian ilahi yang daripada Bapa di surga. Saudaraku sekalian,
kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa kita orang-orang percaya harus memiliki keberanian ilahi. Dalam Efesus 3 ayat yang ke-12. Efesus pasal 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ya, untuk kita juga memiliki keberanian ilahi. Seperti Rasul Paulus mengatakan, untuk di dalam Dia kita beroleh keberanian, jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Kita mengetahui bagaimana orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, hidupnya telah dikuduskan, disucikan oleh percikan darah Kristus. Tuhan Yesus telah menjadi korban penebusan untuk menebus dosa manusia. Dikatakan juga di dalam Amsal 28 ayat 1, bagaimana sikap orang kudus, yaitu orang-orang yang sudah disucikan, dikuduskan oleh korban Kristus. Dibacakan ayat Amsal 28 ayat 1. Amsal pasal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Ya. Kita orang-orang yang sudah disucikan, dikuduskan oleh darah Kristus. Kita menjadi orang-orang yang ada di dalam kebenaran. Orang-orang yang dibenarkan oleh korban Kristus. Sehingga dia menjadi digambarkan di sini oleh Amsal, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Di sini digambarkan oleh Amsal bahwa orang yang benar merasa aman seperti singa muda. Orang yang sudah dibenarkan tidak lagi melakukan hal-hal dosa. Tetapi orang fasik mereka akan lari meskipun tidak ada yang mengejarnya. Inilah kebenaran ilahi yang harus diterapkan di dalam kehidupan kita. Kebenaran ilahi itu ada pada kita. Karena yang pertama yaitu ada pengharapan di dalam Allah. Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan 25. Ibrani pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang berapa? 23 sampai 25. 23 sampai ayat yang ke-25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji nama Tuhan. Inilah pengharapan anak-anak Tuhan. Mereka akan mendapatkan kekuatan karena pengharapan kita yang menjanjikannya adalah yang setia
yaitu Bapa yang setia. Untuk kita mau saling memperhatikan, mendorong di dalam kasih, dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, bahkan lewat persekutuan kita, untuk kita jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita melihat keadaan situasi saat ini. Kejahatan semakin merajalela. Mari kita harus kuat menghadapi situasi keadaan dunia saat ini. Jangan sampai keadaan yang menyulitkan menggoyahkan pengiringan kita kepada Tuhan. Untuk kita mau saling menasehati, saling mendoakan dengan kasih. Untuk kita melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Dengan keadaan-keadaan dunia saat ini memperlihatkan kepada kita semua bahwa kedatangan Tuhan Yesus semakin mendekat. Yang kedua, untuk kita setia melayani 1 Timotius 3 ayat 13. 1 Timotius pasal 3 ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan menginginkan sebagai pengikut Kristus, murid-murid Tuhan Yesus, untuk kita mau setia melayani pekerjaan Tuhan. Karena mereka yang melayani dengan baik, mereka akan mendapatkan kedudukan yang baik dan tetap beriman kepada Kristus Yesus untuk kita menjadi saksinya yang hidup. Ya, kalau di gereja kita boleh diangkat sebagai ketua wanita atau ketua pemuda atau sebagai penetua atau diaken. Mari kita mau bersaksi di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, untuk kita selalu mau memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kedudukan yang baik, yang terpandang. Nama Tuhan sehingga dimuliakan dan dibesarkan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Yang ketiga yaitu ketaatan kepada Allah dengan melakukan firman-Nya. Bagaimana kita melihat seperti para rasul, ya, di Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, karena mendapatkan kekuatan ilahi daripada tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus, para rasul berani memberitakan Injil. Demikian juga dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kita semua. Kita berani untuk
memberitakan kabar sukacita. Dan yang keempat yaitu kita juga menggunakan keberanian rohani di dalam doa. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Inilah janji firman Tuhan untuk kita melakukan dengan keberanian ilahi menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita semua menerima rahmat dan memampukan untuk kita menerima kasih karunia, dan saudara-saudara sekalian akan mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Saya percaya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, pasti Bapak Ibu sekalian tidak terlepas dari setiap masalah persoalan di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita mau menyerahkan semuanya. Setiap keadaan yang menekan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, baik di dalam usaha, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga dan pelayanan kita, maka Tuhan sendiri yang akan membela kita, dan Dia yang akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, untuk kita berani menyatakan dosa kepada dunia ini. Yesaya 58 ayat 1. Ini di perjanjian lama. Yesaya pasal 58 ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ya, untuk kita berani menyatakan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Untuk kita berkomitmen menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dan kita semua pada pagi hari ini juga boleh merenungkan firman Tuhan dan menangkap makna firman Tuhan, bahwa kita pun harus sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh korban Kristus, kita telah disucikan dan dikuduskan, maka kita pun harus dengan urapan Roh Kudus kita mau mengiring kepada Tuhan untuk kita boleh masuk di dalam kesempurnaan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu sekalian, kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang mau melayani Tuhan dan tetap setia sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita sebentar akan masuk di dalam perjamuan kudus, dalam ibadah minggu yang pertama di bulan yang baru. Kita akan menyanyikan sebuah pujian terlebih dahulu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, Yesus, Yesus berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu.
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Saya akan membacakan firman Tuhan berkenaan dengan perjamuan kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah menyertai kami semua sidang Tuhan untuk menerima berkat lewat taburan firman Tuhan. Untuk kami boleh menjadi orang-orang yang berani seperti Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberikan teladan yang indah. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar juga mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Agar kami semua sidang Tuhan yang hadir pada pagi hari ini boleh bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Kami menyatu sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang daripadamu. Kami imani yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan, yang lemah imannya dikuatkan kembali. Segala karakter tabiat buruk kami tanggalkan, bahkan kami boleh menerima jaminan keselamatan melalui korban Kristus yang begitu mahal. Terpuji namamu ya Bapa, kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan para penetua untuk mempersiapkan dan membagikan tubuh dan darahnya Yesus. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, silakan. Silakan Pak, bagikan. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri. Persiapkanlah tubuh Kristus. Namamu, angkatlah tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita. Hanya
Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Angkatlah cawan anggur, inilah darah Kristus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib. Milikmu akulah. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan mengangkat kedua tangan kita, kita nyanyikan, oleh karena kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Lamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Mari kita masuk di dalam doa dan doa berkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah memberkati setiap sidang Tuhan yang hadir dalam ibadah onsite pada pagi hari ini. Dari permulaan sampai dengan selesainya, Tuhan sudah memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kehidupan kami, umat Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin menyaksikan lewat tayangan ibadah online yang ada di rumah. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka satu persatu. Mungkin ada di dalam masalah persoalan, Tuhan menolong, membukakan jalan keluar. Yang ada di dalam kekurangan secara finansial, Tuhan memberkati jemaat-Mu satu persatu. Yang sakit, Tuhan jamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup dan ajaib di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga memberkati semua para pelayan-Mu ya Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah ini, yang sudah menyelenggarakan akan ibadah onsite di tempat ini juga.
Bapa, Engkau memakai kami semua semakin indah di dalam pelayanan kami bersama dengan Kristus Yesus untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pribadi, Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Bagi anak cucu kami yang sekolah, yang sudah meniti karir juga, supaya mereka boleh tetap bersemangat, rajin, dan setia di dalam pekerjaan maupun di dalam studinya. Sehingga semuanya boleh berhasil. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Tuhan menolong pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Bapak Presiden Jokowi bersama staf kementeriannya ya Tuhan, dapat mengatur dan mengatasi setiap masalah yang terjadi di negara kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong pemerintah Indonesia diberikan kekuatan dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi ya Tuhan. Dan juga Engkau pakai Bapak Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara yang terbaik saat ini ya Tuhan. Boleh memenangkan, bahkan boleh mengejutkan negara-negara yang lain. Bahwa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Boleh mempelopori terjadinya kedamaian di dunia ini ya Bapa. Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sehingga kami semua boleh selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan juga akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Dan kami semua boleh tibakan pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan beserta persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Kita nyanyikan pujian Ada nyanyian di hatiku, Yesus berisik madu. Jangan takut, Tuhan sertamu dalam kehidupanmu. Yesus, 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 indah namamu, penuhi rinduku, dalamku. Satu kali lagi. Ada nyanyian di hatiku, Yesus berdiri